Sesuai sama janji Nidia di video sebelumnya, di video kali ini Nidia bakal kasih tahu ke kalian jajaran HP dengan skor Antutu benchmark tertinggi di pertengahan tahun 2021. Kira-kira HP apa sih yang bisa kasih kita skor Antutu paling tinggi dengan budget cuma 1 jutaan? Langsung aja kita masuk ke scene berikut. HP 1 jutaan dengan skor Antutu tertinggi pertama yaitu ada Poco M3. Handphone ini masih dianggap sebagai salah satu ponsel entry level dengan performa yang mumpuni di pasaran. Hal ini terbilang wajar, mengingat di harga yang mulai dari 1 jutaan kita sudah bisa mendapatkan spesifikasi di atas kertas layaknya HP dengan harga 2-3 jutaan. Walaupun murah, tapi performanya sama sekali nggak murahan. Berbekal chipset Qualcomm Snapdragon 662 yang disandingkan dengan kapasitas RAM dan storage 6/128GB, handphone ini mampu menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 182.664 poin. Untuk sekedar kita gunakan casual harian kayak browsing, chatting, serta sosial media, hingga main game menengah kayak PUBG Mobile, HP ini masih dia kasih rating baik secara performa. Tapi kalau misalkan ada yang mau maksa main Genshin Impact di ponsel ini, ya harap maklum aja ya kalau performanya agak terasa kurang kompetitif. Secara desain, kalau kita lihat tampilan belakangnya, HP ini akan terlihat berbeda dengan HP lain berkat frame persegi panjang besar yang menjadi dudukan frame modul kameranya yang beresolusi 48 megapiksel. Selain itu, kamera utamanya tersebut juga ditemani dengan dua lensa beresolusi 2 megapiksel yang berfungsi sebagai lensa makro dan lensa depth sensor. Untuk spesifikasi dan harga Poco M3 terupdate ada di scene berikut. Rekomendasi kedua Nidia di video ini yaitu ada Infinix Note 7. Ponsel Infinix yang hadir di bulan April 2020 lalu ini sangat mengandalkan kapasitas baterai 5000 mAh dan fitur pengecasan cepat 18 watt sebagai daya jual utamanya. Menurut Bruno Lai yang merupakan CEO Infinix Mobility Indonesia, Infinix Note 7 ini merupakan pilihan yang tepat bagi anak muda di Indonesia dalam hal mendukung work-life balance antara produktivitas bekerja dan hiburan yang mereka inginkan, seperti social media, mobile gaming, ataupun menonton video. Dari sektor layar, handphone ini membawa layar seluas 6,95 inci IPS beresolusi HD+ dengan desain punch hole kekinian. Konsep layar ini Infinix sebut sebagai Infinity O Display yang menghasilkan rasio layar 20,5:9. Sementara untuk performanya, ponsel satu ini ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G70 octa-core yang pada saat itu memang dirancang sebagai sebuah chipset gaming dengan peningkatan yang signifikan dibandingkan MediaTek Helio P35 di seri sebelumnya. Dipadukan dengan kapasitas memori 6/128GB, ternyata Infinix Note 7 mampu menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 193.277 poin. Buat yang hobi foto-foto pemandangan, kalian bisa mengandalkan modul quad camera dengan kamera utama beresolusi 48 megapiksel. Sedangkan buat yang hobi selfie, kalian juga bisa mengekspresikan diri kalian dengan in-display selfie kamera beresolusi 16 megapiksel. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 7 terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Infinix Hot 10. Infinix memang bisa dibilang tidak memiliki nama sebesar brand Tiongkok lain yang sudah mulai mengambil alih pasar Indonesia. Tapi untuk beberapa kalangan yang hobi nyari HP murah dengan spesifikasi mumpuni, Infinix pasti selalu masuk di dalam pertimbangan utama. Secara desain mungkin gak ada yang spesial ya dari ponsel murah Infinix satu ini. Pada bagian depan kita akan menemukan layar seluas 6,78 inci beresolusi HD+ dengan desain punch hole untuk mengakomodir kamera selfie beresolusi 8 megapiksel. Sementara di bagian belakangnya terdapat kamera utama beresolusi 16 megapiksel yang ditemani 2 megapiksel lensa makro, 2 megapiksel lensa depth, serta satu lensa QVGA yang berfungsi sebagai sensor low light. Infinix Hot 10 ini sudah dibekali chipset MediaTek Helio G70 octa-core yang dipadukan dengan RAM 6GB dan internal storage 128GB. Karena konfigurasi yang digunakan mirip banget kayak di Infinix Note 7, maka skor Antutu benchmark yang dihasilkan juga mirip-mirip, yaitu di angka 194.170 poin. Untuk kebutuhan gaming, smartphone ini udah bisa memberikan feel bermain yang lumayan nyaman loh. Terbukti pada saat digunakan untuk bermain game PUBG Mobile. HP ini mampu main di frame rate ultra dengan FPS yang stabil di 30-40an FPS. Bukan cuma itu, Infinix Hot 10 ini juga dibekali kapasitas baterai besar 5200 mAh yang mampu menemani keseharian kita tanpa harus khawatir cepat kehabisan daya saat beraktivitas. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Hot 10 terupdate ada di scene berikut.
Kalau bicara HP sejutaan, gak afdol rasanya kalau produk Xiaomi absen. Dan kali ini akan diwakili oleh Redmi 9. Produk ini diluncurkan oleh Xiaomi secara resmi di Indonesia pada 14 Juli tahun 2020 melalui channel YouTube resmi Xiaomi Indonesia. Menurut Koh Alvinse, Country Director Indonesia, bahwa smartphone ini menawarkan fitur kamera, baterai, performa, dan desain terbaik di segmen low to mid-end. Dan seperti pendahulunya, beliau juga percaya kalau Redmi 9 akan menjadi tolak ukur sebagai smartphone yang memiliki nilai produk tinggi di kelasnya. Redmi 9 dipersenjatai dengan chipset MediaTek Helio G80 octa-core 2 GHz yang didukung dengan GPU Mali G52 950 MHz. Walaupun secara memori mungkin terlihat standar banget untuk sebuah ponsel pertengahan tahun 2021, cuma kapasitas 4/64 GB di HP ini sudah cukup untuk menghasilkan skor AnTuTu benchmark sebesar 201.109 poin. Kalau kalian merupakan user yang emang peduli dan butuh banget sama memori penyimpanan super besar, Redmi 9 juga menyediakan satu slot micro SD dengan kapasitas hingga 512 GB. Sementara untuk kameranya, mungkin menurut Nidia sedikit terasa biasa aja, karena meskipun sudah menggunakan modul triple camera, namun resolusi kamera utama yang dibawa cuma 13 megapiksel aja, sedangkan kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Untuk spesifikasi dan harga Redmi 9 terupdate ada di scene berikut. Rekomendasi kelima dari Nidia untuk HP 1 jutaan dengan skor AnTuTu tertinggi yaitu ada Realme Narzo 30A. Direktur Pemasaran Realme Indonesia, Mr. Paul Sonway, dalam keterangan resmi menyampaikan bahwa Narzo 30A ini sudah menggunakan chipset gaming MediaTek Helio G85, sehingga wajar kalau ponsel ini diposisikan sebagai gawai yang cocok untuk bermain game. Selain itu, ponsel ini juga hadir dalam dua varian, yakni 3/32 GB dan 4/64 GB. Khusus untuk varian 64 GB, Narzo 30A mampu menghasilkan skor AnTuTu benchmark yang mencapai angka 201.481 poin. Karena Om Paul Sonway tadi udah bilang kalau HP ini emang dibuat untuk main game, maka nggak afdol kalau kita nggak bahas performa gamingnya dong. Untuk game PUBG Mobile, Narzo 30A terbilang mampu memainkan game ini dengan baik di frame rate ultra dengan FPS yang stabil di atas 30 FPS. Pindah ke game sejuta umat, yaitu Mobile Legends, hasilnya kita udah bisa main di grafis ultra dengan mode HFR aktif dengan lancar tanpa kendala. Guna mendukung feel bermain yang lebih maksimal, ponsel ini sudah membawa layar seluas 6,5 inci beresolusi HD+ dengan rasio layar 20:9 dan screen to body ratio hingga 88,7%. Selain itu, hadir juga baterai berkapasitas jumbo 6000 mAh yang diklaim bisa bertahan hingga 10 jam non-stop dalam mode bermain game. Untuk spesifikasi dan harga Narzo 30A terupdate ada di scene berikut. HP 1 jutaan dengan AnTuTu tinggi ke-6 yaitu ada Realme Narzo 20. Seperti yang sama-sama kita ketahui, kalau Narzo 20 merupakan versi pendahulu dari Narzo 30A. Memiliki spesifikasi yang terbilang sangat mirip karena juga mengandalkan chipset MediaTek Helio G85 octa-core yang berkolaborasi dengan kapasitas memori 4/64 GB. Membuat smartphone ini bisa menghasilkan skor AnTuTu benchmark yang mirip-mirip di angka 204.021 poin. Skor benchmark yang terbilang cukup wow untuk handphone di harga 1 jutaan tersebut membuat product manager Realme Indonesia, Felix Christian, dengan bangga mengklaim kalau Narzo 20 merupakan smartphone terkencang di kelasnya saat itu dan bisa menjadi pilihan bagi pengguna yang ingin mendapatkan pengalaman bermain game mumpuni dengan budget yang lebih terjangkau. Sebagai HP yang enak dipakai bermain game, jelas kapasitas baterai di HP ini tidak bisa kita kesampingkan begitu aja. Gak lucu dong kalau misalkan pas lagi enak main game, baterainya malah cepet banget habis. Kesel banget deh pastinya. Nah, untungnya Narzo 20 sudah membawa kapasitas baterai 6000 mAh yang performanya lumayan tahan lama. Tapi yang jadi persoalan adalah justru dari durasi pengecasannya. Meskipun ponsel ini udah support pengisian daya cepat 18 watt, tapi sayangnya untuk mengisi daya dari 0 sampai 100% kita bisa menghasilkan waktu hingga 3,5 jam lebih. Untuk spesifikasi dan harga Narzo 20 terupdate ada di scene berikut. Sebelum masuk ke produk terakhir yang memiliki skor AnTuTu benchmark tertinggi di harga 1 jutaan, Nidia mau kasih tahu dulu ya, kalau nextnya kita bakal bahas HP dengan skor AnTuTu tertinggi lagi, namun di range harga 2 jutaan. Makanya subscribe dulu dong, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Nidia.
Produk 1 jutaan dengan skor Antutu tertinggi kali ini jatuh kepada Infinix Hot 10s. HP ini merupakan smartphone keluaran terbaru Infinix yang secara resmi baru dirilis di Indonesia pada bulan Mei 2021. Membawa embel-embel huruf S, ponsel ini membawa banyak upgrade dari versi Hot 10 reguler. Mulai dari refresh rate layarnya yang sudah 90Hz dengan touch sampling rate 180Hz, resolusi kamera utama yang naik jadi 48 megapiksel hingga kapasitas baterai jumbo 6000 mAh. Tidak berhenti di situ, dari sektor dapur pacunya pun mengalami peningkatan, di mana kali ini Infinix Hot 10s sudah menggunakan chipset MediaTek Helio G85 octa-core yang dipadukan dengan kapasitas RAM 6GB dan internal storage 128GB. Berkat kerjasama komponen-komponen tersebut, membuat smartphone ini mampu menghasilkan skor di Antutu Benchmark versi 8 di angka 205.447 poin. Bahkan nih, pada saat dites menggunakan Antutu Benchmark terbaru versi 9, HP ini mengalami peningkatan skor menjadi 240 ribuan. Dilansir dari website resmi Antutu.com, skor tersebut bahkan lebih tinggi dari skor Antutu Benchmark mantan flagshipnya Samsung, yaitu Samsung Galaxy S8 Plus, yang hanya mampu menghasilkan skor Antutu di angka 227.709 poin. Buat kalian para PUBG player, smartphone ini sudah bisa dimainkan dengan lancar di settingan frame rate ultra. Selain itu, buat yang lebih hobi main Mobile Legends, kali ini mungkin kalian akan merasa HP ini jodoh banget sama kalian, karena ya emang HP ini muncul khusus bekerja sama dengan Mobile Legends. Handphone gaming terbaru Infinix ini akan terasa semakin lengkap berkat performa maksimal dari baterai 6000 mAh-nya yang diklaim mampu digunakan untuk bermain game hingga 17 jam non-stop lebih dari kapasitas 100%. By the way, karena sampai video ini masuk, produksi HP ini belum masuk dalam radar Pricebook, jadi kali ini dia kasih tahu spesifikasi lengkapnya dulu aja ya. Ingat loh, jangan lupa intip kolom deskripsi kita ya untuk informasi lebih lengkapnya. Ciao Bella!